Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masito Munte dengan NIM 3193131015. Saya mahasiswi Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Saya kelas A, Stambuk 2019. Berikut adalah video tentang penulisan teks akademik dalam memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Salmah Nailofaria. Penulisan teks akademik. Adapun cakupan bahasan dalam video kali ini ialah yang pertama terkait pengertian teks akademik dan ciri-cirinya, yang kedua pengertian teks non-akademik, yang ketiga perbedaan antara teks akademik dengan teks non-akademik, dan yang terakhir ialah teks akademik dalam berbagai genre makro. Pengertian teks akademik. Teks akademik atau yang sering juga disebut dengan teks ilmiah adalah tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu pula dengan sistematika penulisan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Ada beberapa hal yang menjadi ciri-ciri dalam teks akademik, seperti yang pertama ialah logis. Nah, dalam penulisan teks akademik sebaiknya menggunakan kata-kata atau kalimat dalam teks tersebut harus logis atau masuk akal. Kemudian yang kedua yaitu sistematis. Sistematis di sini penulisan teks akademik disusun secara berurut atau sesuai dengan struktur kepenulisannya. Yang ketiga yaitu objektif. Nah, artinya teks tersebut realistis atau sesuai dengan kenyataan di lapangan atau sesuai dengan objek yang kita teliti di lapangan. Yang keempat, tidak ambigu. Ciri teks akademik tidak ambigu di sini ialah tidak menimbulkan banyak penafsiran yang membuat seseorang salah memaknai kata-kata dalam teks tersebut. Kemudian yang kelima adalah tidak emotif. Tidak emotif di sini ialah maksudnya kata-kata yang tidak mengandung perasaan atau emosi atau mengandung konotasi. Misalnya yang termasuk dalam kata-kata emotif, kamu sangat manis semanis madu. Jadi dalam teks akademik sebaiknya kita menghindari kata-kata tersebut, kata-kata yang termasuk ke dalam kata emotif. Nah, yang terakhir ialah formal. Biasanya teks akademik ini ditulis dalam keadaan atau situasi yang formal. Misalnya saat kita akan menulis surat izin tidak masuk sekolah, kemudian menulis artikel ilmiah, laporan penelitian, dan sebagainya. Selanjutnya terkait pengertian teks non-akademik. Nah, teks non-akademik atau teks non-ilmiah adalah karya teks yang ditulis tidak berdasarkan kenyataan dan penalaran ilmiah. Semua jenis teks non-ilmiah menyajikan fakta umum maupun pribadi, namun disajikan tidak dengan metode yang baik dan benar. Contoh dari teks non-akademik sendiri ialah seperti dongeng, novel, roman, legenda, dan lain sebagainya. Perbedaan teks akademik dengan teks non-akademik. Yang pertama dari segi objek. Teks akademik sendiri memiliki fakta objek yang diteliti, sedangkan teks non-akademik tidak ada objek yang diteliti. Yang kedua dari fakta pengamatan. Teks akademik atau teks ilmiah dapat dibuktikan dengan pengamatan atau objektif, sementara teks non-akademik tanpa dukungan atau bukti. Yang ketiga dari segi tata urutan. Nah, teks akademik bersifat metodis dan sistematis, sedangkan teks non-akademik sesuai dengan alur yang ada. Bisa alur maju, alur mundur, atau alur campuran. Kemudian yang keempat dari segi bahasa. Teks akademik menggunakan bahasa yang ilmiah atau bahasa baku yang baik dan benar, sedangkan teks non-akademik sendiri menggunakan bahasa yang non-ilmiah. Kemudian dari segi istilah,
Teks akademik menggunakan atau pemakaian istilah khusus, sedangkan teks non-akademik dengan istilah umum. Kemudian, dari segi gaya bahasa, teks akademik bersifat formal, sedangkan teks non-akademik itu bersifat non-formal dan populer. Selanjutnya yang terakhir, dari segi isi. Teks akademik sendiri biasanya berisi pengamatan atau penelitian, sedangkan teks non-akademik dapat berisi persuasif, deskriptif, maupun kritik tanpa didukung oleh bukti. Pembahasan yang terakhir ialah terkait teks akademik dalam berbagai genre makro. Nah, genre makro adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan, yang di dalamnya masih terkandung genre-genre lain sebagai subgenrenya. Subgenre yang dimaksud di sini adalah genre mikro. Teks genre mikro yang terdapat dalam genre makro seperti teks deskripsi, teks laporan, prosedur, teks eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Nah, teks genre makro dalam bentuk ragam tulis seperti dapat berupa ulasan buku, proposal, laporan, dan artikel ilmiah. Teks genre makro dalam bentuk ragam tulis. Misalnya, dapat berupa ulasan buku, proposal, laporan penelitian, dan artikel ilmiah. Yang pertama, ulasan buku. Ulasan buku ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu buku ajar dan buku referensi. Buku referensi adalah buku yang digunakan sebagai referensi atau bahan rujukan pada saat orang menyusun karya ilmiah. Ulasan buku yang juga sering disebut dengan timbangan buku adalah tulisan yang berisi tentang kritik terhadap buku yang dimaksud. Ulasan seperti ini dibutuhkan pada saat menyajikan kajian pustaka dalam proposal penelitian, laporan penelitian yang berupa skripsi, tesis, dan disertasi ataupun dalam artikel ilmiah. Yang kedua yaitu proposal. Proposal ini merupakan tulisan yang berisi rancangan penelitian. Proposal dapat berupa proposal penelitian atau proposal kegiatan. Proposal penelitian memiliki struktur teks seperti pendahuluan, landasan teori, dan tinjauan pustaka serta metodologi penelitian. Yang ketiga ialah laporan penelitian. Laporan dapat dikelompokkan menjadi laporan penelitian dan laporan kegiatan. Nah, laporan penelitian ditata dengan struktur teks deskripsi. Dan yang terakhir yaitu artikel ilmiah. Artikel ilmiah dapat dikelompokkan menjadi artikel penelitian dan artikel konseptual. Dalam hal ini, artikel penelitian adalah artikel yang disusun berdasarkan sebuah laporan penelitian, sedangkan artikel konseptual adalah artikel yang disusun sebagai hasil pemikiran secara konseptual. Demikianlah video penjelasan tentang penulisan teks akademik. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.